Mossad, Aman, Sinbad, dan apa namanya, mereka itu pasti bisa lah menghack segala macam sistem komunikasi dari mulai yang GSM atau menggunakan sosial media. Jadi mereka menggunakan alat komunikasi sendiri itu pager, dan belum belum diketahui jelas bagaimana apa namanya detail ya, tapi sekitar update terbaru itu sekitar 3 ribuan anggota Hizballah itu. Jadi mereka kan bawa itu alat komunikasinya, entah itu di tas atau di saku mereka, itu meledak gitu jadinya. Ada yang meninggal di tempat, ada yang luka bakar. Artinya ini mungkin salah satu kekuatan ya yang tadi sempat disinggung oleh Pak Pak Teddy bilang ya, kecanggihan dari Israel ya. Kita nggak pernah tahu kejutan-kejutan apa yang bisa mereka bikin. Bahkan mereka bisa nyerang langsung di saku mereka sendiri itu. Itu rame rame banget itu di Twitter dalam 2 jam terakhir ini. Oh, pager operation, hashtagnya juga apa namanya, memesnya juga yang lucu-lucu. Admin, selamat malam semuanya. Shalom. Shalom. Assalamualaikum. Guten Shalom, Nacht. shalom. Lanjut. Ya, malam Pak Pastor Paul. Lagi nyetir ya? Ya, hati-hati Pak Setir kalau ini. nyetir. Ya, oke. Ini eh, thank you untuk kesempatan bicaranya ini. Saya mau mulai dengan hal yang ringan dulu ya. Ini saya baca komen di live chat YouTube ya, oleh Edward Edo. Saya berdoa Retno diangkat jadi Sekjen PBB bagian selangkangan. Thank you Edward Edo. Nah, lalu masukan nih Pak Paul, supaya interaktif mungkin ada perlu satu asisten kali ya untuk lihat baca atau baca-baca live chatnya nih. Kadang-kala komen-komennya ini segar, fresh gitu. Jadi buat suasana jadi hidup gitu, untuk apa namanya, lebih interaktif lagi. Baik yang di live YouTube atau di live Zoom. Lalu yang kedua, sedikit update, kurang lebih 2 jam yang lalu ya, ini rame di Twitter ini, berhubungan dengan konflik Israel Lebanon ya, khususnya dengan Hizballah, tentara Allah. Jadi ada hashtagnya itu pager operation. Jadi kemungkinan besar ini kan Hizballah ini kan mereka tahu dengan kecanggihan teknologi ya yang dimiliki oleh IDF atau Mossad, Aman, Sinbad, dan apa namanya, mereka itu pasti bisa lah menghack segala macam sistem komunikasi dari mulai yang GSM atau menggunakan sosial media. Jadi mereka menggunakan alat komunikasi sendiri itu pager, dan belum belum diketahui jelas bagaimana apa namanya detail ya, tapi sekitar update terbaru itu sekitar 3 ribuan anggota Hizballah itu. Jadi mereka kan bawa itu alat komunikasinya, entah itu di tas atau di saku mereka, itu meledak gitu jadinya. Ada yang meninggal di tempat, ada yang luka bakar. Artinya ini mungkin salah satu kekuatan ya yang tadi sempat disinggung oleh Pak Pak Teddy bilang ya, kecanggihan dari Israel ya. Kita nggak pernah tahu kejutan-kejutan apa yang bisa mereka bikin. Bahkan mereka bisa nyerang langsung di saku mereka sendiri itu. Itu rame rame banget itu di Twitter dalam 2 jam terakhir ini. Oh, pager operation, hashtagnya juga apa namanya, memesnya juga yang lucu-lucu udah muncul. Dan kelihatannya frontnya sekarang, front peperangannya itu sepertinya pindah ya dari Gaza ke utara, apa di khususnya di Lebanon Selatan. Dan ada salah satu uh, akun Twitter itu, dia posting, karena kan orang-orang Timur Tengah itu kalau
sore-sore itu kan sambil ngopi, sambil ngisep apa namanya itu rokoknya itu ya sisa ya kalau nggak salah. Mereka tenang-tenang aja gitu ngelihat roket-roket atau bom dari Israel itu yang eh, menuju sasaran titik-titik tertentu di punya punya Hizballah itu di Lebanon Selatan. Karena mereka yakin kan dengan kecanggihan kembali lagi ke kecanggihan militer atau persenjataan dari IDF ini khususnya. Jadi daerahnya udah diumumkan, yang dari daerah situ kalau nggak salah kemarin ya di apa dikasih selebaran. Pokoknya kalian harus keluar dari daerah ini sampai dengan jam 4 sore. Kalau masih di situ ya tanggung sendiri akibatnya. Kalian kami anggap teroris lah. Jadi mungkin ini orang-orang yang udah ibaratnya udah ngikutin lah anjuran di F itu sambil nonton gitu. Asik aja gitu Wah, melihat roket-roket berdentuman. Iya, artinya mereka punya perang strategi itu presisi sekali gitu. Jadi nggak acak adul sembarangan kayak intifada gitu kan. Intifada tahun khususnya 2000 2005 itu apa dari Islamic Jihad atau Hamas, mereka ngebom, nggak ibaratnya nggak ngebom IDF atau polisi Israel, tapi semua yang civilians juga mereka bom. Beda halnya dengan Israel ya. Mereka titik-titiknya udah tahu, udah artinya sudah direncanakan kapan dan di mananya supaya casualty-nya juga artinya eh, casualty-nya bisa minimize lah, dan secara etik itu sangat baik. Jadi dan apalagi di abad modern ini kan informasi terbuka, kita punya Twitter, apa namanya YouTube, Facebook, informasi terbuka, dan yang bahkan yang kayak gini itu bukan artinya dari lembaga negara atau channel berita tertentu, yang berita ini dari orang-orang biasa. Jadi kita tahu siapa yang bohong, siapa yang propaganda. Jadi memang peperangan itu nggak hanya fisik, spiritual, tapi yang kita alami khususnya dari 7 Oktober tahun kemarin, peperangan informasi itu terus ada ya. Opini dari pihak lawan, pihak sendiri, propaganda, information, disinformation, misinformation itu selalu ada. Dan itu kembali lagi ke halayak, apa mereka bisa lihatlah siapa yang berperang secara etis, siapa yang mengutamakan human apa namanya nyawa manusia, dan hopefully ya uh, Israel bisa prevail lah ya. Dan khususnya kalau saya secara pribadi, uh, saya berdoa artinya dari 101 hostages yang masih ada, entah itu masih hidup atau belum, bisa segera dibebaskan. Thank you. Syukran, Habibi. Syukur ya, mantap. Ya benar, analisa tadi benar Pak itu. Kenati saya akui Israel. Saya itu yang tahun lalu mereka tidak attack counter gitu. Pemberitaan benar, ada juga peperangan media gitu. Cuma saya lihat ini Israel dia tidak melakukan peperangan seperti penyerangan menggunakan media dengan berita hoax. Oleh sebab itu Israel saya akui walaupun dia tidak mengcounter semua pemberitaan yang buruk tentang Israel, pemimpin-pemimpin Israel selalu itu menyampaikan, saya bilang sama Pak Paul, mereka lugas tegas gitu. Yang benar gitu mereka sampaikan. Walaupun sedikit, dia tidak mau membawa hoax kemana-mana, membawa berita dia cuma sedikit, cuma 3 orang, 4 orang yang dia pakai. Yang Hagari, yang salah satu Yohan itu yang dari United Nations, Benjamin Netanyahu, dan 4 orang yang saya tahu, 4 orang ini aja yang dipakai bersuara bagaimana strategi Israel, bagaimana pengeboman Israel, bagaimana peperangan Israel, bagaimana menewaskan orang secara real, mereka sampaikan kebenaran gitu. Dan dari dulu saya khawatir berdampak di dunia Amerika Eropa karena peperangan tadi, benar Bapak bilang media. Cuma Israel emang gue pikirin gitu.
terjadi kerusuhan di Inggris, di Jerman, tapi Israel emang gue pikirin ya Amerika ya free Palestina mereka nggak peduli melainkan saya akui pandangan tadi, tapi sesungguhnya oleh sebab itu saya bilang itu kebohongan mau lari secepat kilat. Benar juga, satu kali kebenaran akan mendahulunya. Apa yang dilakukan Israel seperti itu. Yo mau jual bohong-bohong ke sana kemari, emang gue pikirin gitu. Akhirnya semua yang dilakukan bohong-bohong itu terbukti sekarang. Soalnya apa yang mereka sampaikan bohong semua. Akhirnya sekarang Israel sudah hampir diakui dunia internasional, United Nation pun pada ketakutan. Tadi ada yang berbicara kenapa tidak ada tentara perdamaian utus ke sana. Mereka tahu risiko semua itu. Mereka tahu itu UN kan itu apa? Bukan lagi sebagai apa? Sudah menjadi sebagai alat politik. Sebagai bukan jadi wasit lagi ya Pak? Iya, bukan lagi seperti dulu Pak. Yang dibangun United Nations Organization itu tidak sama dengan dulu yang kita belajar di SD SMP. Sekarang udah berubah dia. Kecuali lembaga-lembaga ya Pak. Kalau lembaga-lembaga saya akui lah. Kalau ILO, kalau UNICEF, kalau WHO, so lembaga-lembaga itu masih saya percaya karena dia ada dana tetap untuk berikan bantuan kepada negara-negara yang dalam konteks kemiskinan, ya masalah imigrasi, lain sebagainya. Tapi kalau bicara tentara perdamaian, saya udah nggak percaya, saya nggak. Apalagi si Sekjen PBB, si Guterres ini. Ya di mana-mana dia. Terima kasih Pak pencerahan tadi, itu luar biasa. Saya angkat topi itu, betul. Enggak, bottom line kalau ada waktu, kamu search di tanya si Mbak Google. Si Gutierrez siapa si Gutierrez ini? Lihat backgroundnya dia, apa associationnya dia sebelum jadi presiden PBB ini, sebelum jadi sekjen, dia itu hidupnya di mana, orang apa, associate-nya dia itu apa, kan kita tahu semua nanti bakalan. Tanya aja sama Mbak Google kan bebas. Sama ini kan Yasser Arafat dulu ya. Iya, Yasser Arafat sama kan, akhirnya dia diracun sama orang dia sendiri, ya kan? Nah, soalnya dia nggak setuju itu two state solution, padahal dia udah salaman si Ishak Rabin. Akhirnya dia diracun sama orangnya sendiri, gitu kan? Jadi balik lagi ke Indonesia ya, Ben Benyamin KW ini. Apa namanya? Ya kan kamu Benyamin tapi KW kan kamu, bukan Netanyahu. Jadi balik lagi Indonesia, kalau kamu tanya orang Indonesia, kenapa kamu benci Israel? Mereka nggak bisa tahu kenapa. Pokoknya saya diajarin untuk membenci Israel. Ya, tapi alasannya kagak ada gitu. Apa Israel pernah menjajah? Apa Israel pernah menindas? Kan enggak. Jadi mereka terus kalau kamu tanya si Ganjar Pranowo kenapa? Oh, karena Undang-Undang 45 alinea 1 dan alinea 4. Ya kan tentu. Padahal kalau kita baca Undang 45 alinea 1 itu apa? Ya memang benar penyataannya. Ya kan, mereka mengatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Benar itu, kemerdekaan itu segala bangsa. Oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Benar, itu kan menurut kamu tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Itu benar. Nah, terus balik ke alinea 4. Ya, Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Benar, kamu lindungi orang itu dan seluruh tempat Indonesia untuk memajukan kesejahteraan, mencerdaskan bangsa. Dan ini yang problemnya yang ini alinea 4 ini. Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi dan keadilan sosial. Ya, ini pertanyaannya. Ikut melaksanakan apa yang Indonesia udah laksanakan dalam konflik ini. Apakah udah ngirim tentara atau udah mengirim utusan? Kan kagak. Jadi jangan bilang, gue benci Israel gara-gara UUD 45. Lalu kamu alinea 4-nya aja, kamu nggak bisa melaksanakan kok. Kalau kamu bisa bilang kalau apa namanya benci Israel gara-gara UUD 45. Kan ini orang munafik. Kalau kamu tergantung dengan UUD 45, baca itu alinea 4.
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Apa kamu udah berbuat? Kan itu, balik lagi kan. Jadi ngomong aja si Retno Marsudi ini, aduh, ngomong doang. Percaya omongannya si Soekarno, pembukaan UUD 45. Ya kita balik lagi ke sana. Itu deh tambahan saya lagi. Rupanya si Dora nih lagi hot nih, mau ngomong lagi nih Dora. Iya,